Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Hezkiel Wijaya di kesempatan pagi hari yang indah ini. Perenungan kita pagi hari ini berbicara tentang nyawa lebih berharga daripada harta kekayaan. Nyawa lebih berharga daripada harta kekayaan. Sekalipun kalau kita perhatikan orang yang memiliki kekayaan seolah-olah kehidupannya lebih nyaman, lebih menyenangkan, lebih enak, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan kita hidup orang percaya? Apakah kita tidak boleh kaya? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kaya itu boleh. Tetapi saat kekayaan menjadikan itu semua mengikat kehidupan kita, melebihi daripada kita mengasihi Tuhan dan mengasihi roh yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kekayaan itu akan menjadi sia-sia. Sehingga teks tema perenungan di Mazmur pasal 49 berbicara tentang kebahagiaan yang sia-sia. Memang secara manusia kita akan berbahagia karena ketika kita membutuhkan apa saja kita bisa membelinya. Ketika kita menginginkan sesuatu, kita mudah untuk mendapatkannya dibanding dengan orang yang tidak memiliki kekayaan. Tetapi kekayaan itu tidak lebih penting daripada roh yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupanmu. Kaya boleh, tetapi kita harus seimbang dan mengerti bahwa roh yang Tuhan taruh dalam hidup kita itu sangat berharga. Saking berharganya roh yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kita tidak bisa dibeli bahkan dengan harta kekayaan. Seluruh penjuru bumi ini dikumpulkan jadi satu untuk membayar satu nyawa. Tidak bisa. Saking mahalnya, terlalu mahal roh atau nyawa yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Namun sayangnya, kadang kita sebagai manusia tidak menyadari tentang hal itu. Kita terlalu sibuk, kita terlalu banyak waktu hanya untuk mengejar kekayaan, tetapi lupa untuk memberi makan manusia rohani kita. Lupa untuk merawat manusia rohani kita. Lupa untuk kita semakin menyandarkan hidup ini kepada Tuhan. Karena kita menyadari roh kita tanpa Tuhan adalah kosong. Roh kita tanpa kehadirannya adalah sia-sia. Kita perlu untuk bekerja keras mendapatkan kekayaan. Tetapi lebih daripada itu kita juga perlu bekerja keras untuk merawat manusia rohani yang Tuhan sudah karuniakan di dalam hidup kita. Lebih lagi daripada itu, manusia rohani yang ada di dalam hidup kita sudah ditebus dan harganya lunas oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Sebab tidak ada satu hal pun yang dapat menebus manusia rohani kita selain Kristus Yesus itu sendiri. Manusia roh kita tidak bisa ditebus dengan harta kekayaan. Manusia roh kita tidak bisa ditebus dengan kepintaran, kemakmuran, dan lain sebagainya. Manusia rohani kita hanya bisa ditebus oleh darah Kristus Yesus itu sendiri. Makanya pemazmur tidak salah mencatat bahwa kebahagiaan yang sia-sia. Orang bisa memiliki harta kekayaan, bahkan mungkin seluruh penjuru bumi harta kekayaan ada di dalam genggamannya. Tetapi tanpa Kristus, harta kekayaan akan menjadi sia-sia. Makanya sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita yang mengaku percaya kepada Tuhan, kita boleh berusaha, kita boleh membangun bisnis, kita boleh membangun banyak hal di dalam hidup kita. Tapi satu hal yang tidak boleh dilupakan di dalam kehidupan kita adalah menjaga, merawat, memelihara manusia rohani yang Tuhan sudah karuniakan di dalam hidup kita. Dan lebih daripada itu, manusia rohani yang Tuhan karuniakan di dalam tubuh kita ini sudah ditebus oleh darah Kristus. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-8. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Tidak ada satupun selain Yesus Kristus Tuhan. Dan jikalau Tuhan hari ini kasih kita kesempatan untuk kita menjalani hari yang baru, hidup yang baru, engkau boleh tetap melakukan usahamu, bisnismu,
dengan cara yang luar biasa. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, kita juga harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan juga dengan cara yang luar biasa pula. Sehingga kehidupan kita baik manusia rohani dan manusia jasmani itu imbang. Kita tidak menyampingkan salah satunya, tetapi kita memperhatikan kedua-duanya. Dan secara khusus yang berbicara tentang kekekalan adalah manusia rohani kita. Sebab itu peliharalah manusia kita lebih lagi daripada itu. Layani Tuhan, ikuti Tuhan dengan kesungguhan hati. Lebih daripada engkau mengasihi harta kekayaanmu. Karena ketika hatimu lebih mengasihi harta kekayaanmu, itu semua akan menjadi sia-sia. Tetapi saat engkau mengasihi Tuhan lebih dari harta kekayaan, lebih dari usaha pekerjaan, lebih dari segala sesuatu apapun, mungkin kita mengalami kehidupan banyak pergumulan dan hal yang akan kita hadapi. Tetapi hidup kita akan lebih berarti saat kita menjalani hidup ini dengan Tuhan di atas dasar kesadaran saya harus merawat manusia rohaniku, karena manusia rohaniku, hidupku ini sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi bukan hanya manusia rohani kita, manusia jasmani kita juga dirawat dengan baik dan luar biasa, karena Tuhan sudah menebusnya. Sehingga perbuatan-perbuatan dosa tidak lagi kita kerjakan, perbuatan-perbuatan dosa tidak lagi kita lakukan melalui tubuh kita, melalui pikiran kita, melalui hidup kita. Karena kita sadar hidup kita sudah dibeli dan harganya lunas di atas kayu salib. Kekayaan bukan lagi menjadi pusat perhatian kita sebagai orang percaya. Berkat Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Ya, kalau Tuhan percayakan engkau kekayaan, janganlah hatimu melekat kepada kekayaan. Banyak pun kekayaan yang ada di dunia ini, tapi tanpa Tuhan akan menjadi sia-sia. Menjadi koreksi perenungan kita di kesempatan pagi hari ini adalah, adakah hatimu lebih condong melekat kepada pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, kekayaanmu, melebihi dari hatimu condong kepada Tuhan? Jikalau ada di antara engkau mengalami hal itu, berbaliklah kepada Tuhan dan lihatlah, bawalah, mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan engkau kemampuan supaya hatimu lebih condong kepada Tuhan. Dan rawatlah manusia rohanimu dengan engkau bersekutu dengan Tuhan, dengan engkau melakukan persekutuan-persekutuan yang intim dan indah dengan Tuhan. Puji Tuhan, inilah yang menjadi perenungan kita pagi hari ini. Kita bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih oleh karena firman yang boleh kami dengarkan Tuhan. Ampuni kami jika di dalam hidup kami lebih sering mengejar akan kekayaan melebihi daripada kami mengejar akan Engkau. Kami lebih mengutamakan pekerjaan kami lebih mengutamakan usaha kami lebih mengutamakan hal-hal yang duniawi di dalam kehidupan kami daripada kami mementingkan tentang Engkau di dalam setiap waktu kami. Untuk itu benahi Tuhan, mampukan kami untuk kami terus berbenah di dalam hidup ini. Kami menyerahkan hari ini, sepanjang hari ini, Engkau pimpin setiap langkah kami. Hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Selamat menjalani hari yang baru, sukacita yang baru, berkat yang baru bersama dengan Tuhan di sepanjang hari ini. Terpujilah Tuhan. Shalom. Haleluya.